Apakah self management dan self regulation itu berbicara tentang self management dan self regulation? Filosofi dasarnya adalah satu kata ya, keseimbangan atau balance. Jadi konsepnya simple, alam semesta ini memiliki mekanismenya tersendiri dalam menjaga suatu keseimbangan. Ya. Ini yang saya namakan sebagai the perfect balance. Suatu keseimbangan ini alami. Kita suka tidak suka, setuju tidak setuju, alam semesta ini akan menjaga keseimbangannya. Kita masuk pada pengertian yang paling sederhana. Apa sih self management ya, atau manajemen diri? Self management ini terkait dengan kemampuan mencurahkan perhatian, konsistensi, merencanakan sesuatu, memilih, punya decision ya, dan apa yang harus dilakukan dalam supaya sukses, supaya berhasil dalam bidang dan pekerjaan kita. Itulah self management. Sedangkan self regulation atau regulasi diri ini mengacu pada mekanisme kita dalam mengelola diri, mengontrol respon ya emosional kita, terutama menghadapi kekecewaan, konflik, emosi-emosi yang muncul dalam diri kita ya, harus kita kelola dengan baik. Jadi self management dan self regulation sering juga dikatakan self regulation ini bagian dari self management ya, tapi belakangan juga ini istilah yang dibedakan, karena kalau self management itu lebih strict, lebih straight gitu ya, karena punya tujuan, rencananya, langkah-langkahnya itu jelas sekali. Kalau self regulation lebih seni, terkait dengan emosi, mengelola emosi dengan lebih baik ya, termasuk motivasi, manajemen stres dan lain sebagainya. Itulah self regulation. Nah, kenapa dibutuhkan self regulation? Kenapa kok enggak saya punya tujuan, punya impian, caranya begini, oke saya tempuh, selesai, sukses. Ternyata kesuksesan, keberhasilan dalam bidang apapun tidak sesederhana itu. Butuh siklus, butuh proses, butuh jam terbang, hingga akhirnya kita mencapai puncak kesuksesan. Karena butuh proses atau jam terbang, berarti butuh apa? Suatu konsistensi. Ya. Sepanjang perjalanan ini pasti ada dong semangat naik turun, kadang emosi, jengkel, stres gitu ya. Bekerja sama dengan orang kok nggak cocok, ada si A, si B, dalam tim ya, pekerjaan dalam tim terutama. Itu harus dikelola emosinya. Itulah kenapa self regulation itu penting, tidak boleh dilupakan. Kalau kita gambarkan ya, analogi sederhana seperti ini, self management ini ngomong tentang road mapping, ya. Rute meraih kesuksesan. Jadi rutenya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, roadmap-nya apa, itu self management. Ya, kita belajar tentang roadmap meraih kesuksesan sesuai bidang yang kita geluti. Ya. Kalau self regulation itu adalah bukan tentang roadmap, tetapi kalau roadmap itu disebut sebagai perjalanan, bagaimana sepanjang perjalanan proses meraih kesuksesan itu, atau perjalanan hidup kita itu enjoy. Prosesnya bisa dinikmati, enjoy the process. Ini ngomong tentang kebahagiaan dalam proses, dalam perjalanan. Nah, ini analogi sederhana yang paling mudah dipahami. Jadi antara self management dan self regulation kita semua membutuhkan. Ya, bukan dua hal yang terpisah. Justru kalau hanya self regulation tapi self management nggak baik, juga tidak efektif. Sebaliknya, self management doang ya, tapi self regulation ya, manajemen stresnya dianggap nggak penting, itu juga nggak baik. Dua-duanya harus berjalan seiringan. Ya, kembali yang saya sebut di awal, the perfect balance. Kita butuh ya suatu keseimbangan.